إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, kehidupan orang-orang muslim yang berjamaah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin yang bertempur di jalan Allah dengan barisan yang rapi seperti sebuah bangunan yang kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam ayat yang lain bahwa kehidupan berjamaah adalah sebuah nikmat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mensyukuri nikmat besar yang dikaruniakan oleh Allah selain daripada nikmat Islam, yaitu nikmat berjamaah yang merupakan satu sarana bagi kaum muslimin yang kalau tidak berjamaah maka mereka akan jatuh pada jurang kecelakaan. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan tentang kehidupan berjamaah pada surat Al-Anfal ayat yang ke-73 ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa andai kata umat Islam tidak berjamaah maka akan dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang non muslim itu, orang-orang yang kafir itu satu dengan yang lain saling melindungi. Dan jika kalian tidak melakukan hal yang seperti itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang besar.
Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kehidupan berjamaah kepada kita dengan begitu apik dan begitu sangat mengagumkan, yaitu ketika Rasulullah membangun sebuah masyarakat yang terdiri dari dua masyarakat kelompok besar, yaitu orang-orang Mekah yang merupakan mereka yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan orang-orang Madinah yang sudah tinggal di Madinah sudah lama. Adalah dua masyarakat yang budayanya berbeda, karakternya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Tapi ketika oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digabungkan, ketika membangun sebuah masyarakat Islam di Madinah, maka menjadi sebuah masyarakat jamaah yang begitu harmonis, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka yang sudah tinggal lama di satu daerah itu dan sudah beriman terlebih dahulu, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan tidak ada kebutuhan di dalam dirinya kepada mereka yang hijrah itu atas apa yang diterima oleh mereka, dan mereka bersikap isar terhadap dirinya walaupun mereka sebetulnya membutuhkan apa yang ada pada saudaranya tersebut. Jemaah yang berbahagia, ada satu sikap yang mengagumkan yang patut menjadi teladan kita kaum muslimin, yaitu isar, mendahulukan kepentingan saudaranya, mendahulukan kepentingan saudara kita yang muslim dibanding dengan kepentingan kita sendiri. Dalam sejarah diceritakan bagaimana orang-orang Ansor yang punya sebidang tanah kemudian dibagi dua, yang punya rumah kemudian dibagi untuk saudaranya yang hijrah yang tidak punya rumah. Bahkan ada yang sangat ekstrim sekali, yaitu ketika ada seorang muhajirin yang hijrah tanpa membawa istri, dan kemudian orang Ansor menawarkan kepada saudaranya yang hijrah itu, kalau Anda mau mengambil istri saya sebagai istri Anda, maka saya siap ceraikan satu orang istri saya untuk Anda. Namun jemaah yang berbahagia, mereka yang hijrah pun adalah orang-orang yang dibina imannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta-merta memanfaatkan apa yang mereka dapatkan. Abdurrahman bin Auf katanya yang ditawari istri itu. Abdurrahman mengatakan, jangan Anda lakukan seperti itu. Tunjukkan kepada saya pasar, karena saya ingin berdagang setelah saya pindah ke Madinah ini. Dan kemudian terkenalah di dalam sejarah seorang kaya raya yang menopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, yang begitu besar jasanya untuk perjuangan kaum muslimin di Madinah selanjutnya. Jemaah yang berbahagia, kita kaum muslimin insya Allah semuanya merindukan kehidupan yang berjamaah. Karena banyak hal yang bisa diselesaikan ketika kita berjamaah. Tentu saja dua hal tadi tidak akan terjadi pada diri kaum muslimin, yaitu fitnah dan kerusakan yang besar.
Karena orang-orang yang berjamaah insya Allah bisa mengatasi permasalahannya dengan saling membantu, saling menolong satu sama lain. Jangankan masalah yang kecil, masalah yang besar pasti bisa diselesaikan ketika kita bisa hidup berjamaah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Madinah Munawwarah pada saat itu. Namun jemaah yang berbahagia bukan tidak ada keinginan, bukan tidak ada cita-cita, tetapi sering kita terkendala dengan berbagai masalah. Sudah banyak ormas yang namanya Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, dan banyak lagi yang dalam bahasa Arab barangkali yang isinya adalah ingin agar umat Islam ini bersatu. Tetapi mari kita koreksi, barangkali ada sesuatu hal yang keliru di antara kita yang terlewatkan. Padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat ditekankan oleh Rasul. Apa? Masalah ruh, masalah hati. Karena kata Rasulullah, manusia itu ketika hatinya bersatu maka akan berjalan beriringan satu arah. Tetapi ketika hati itu tidak mau bersatu, apalagi saling bertolak belakang, maka mereka akan pisah dan saling menjauh. Al-qulub junudun mujannadatun, fama ta'arafa i'talafa, fama tanakara ikhtalafa. Jemaah yang berbahagia, mungkin masalah cinta di antara kita yang kurang. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ciri dari orang muslim, ciri daripada orang mukmin adalah orang yang bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Anas. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yakhunuhu, dia pasti tidak akan mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu, dan dia pasti tidak akan mendustakannya. Wala yakhduluhu, dan pasti dia tidak akan menipunya. Kullul muslim alal muslim haram. Orang muslim dengan orang muslim itu adalah haram. Irduhu, kehormatannya, sehingga dia tidak boleh melanggar kehormatan saudaranya. Wa maluhu, hartanya, sehingga tidak boleh dengan semena-mena dia memanfaatkan hartanya dengan cara yang zalim. Wa damuhu, demikian juga darahnya. At-taqwa hahuna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan takwa itu ada di sini ketika beliau mencontohkan menepuk dadanya. Jemaah yang berbahagia, di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya bagi muslim yang lain. Wala yazlimuh, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yuslimuh, tidak boleh dia menyerahkan saudaranya kepada musuh. Man kana fi hajati akhi kana fi hajatillah, kana Allah fi hajatih.
Barang siapa yang menutupi kebutuhannya, maka Allah pasti menutupi kebutuhan dirinya. Wa man faraja an muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi keluasan, menolong saudaranya dari kesulitan, maka Allah akan membebaskan dia dari kesulitannya di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis muttafaq alaih. Jamaah yang berbahagia, di antaranya mungkin celah-celah pecahnya kaum muslimin dengan kaum muslimin. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah dalam masalah akhlak, merasa diri lebih hebat, tidak cinta terhadap saudaranya, membiarkan saudaranya tidak ditolong ketika dia punya masalah, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian cita-cita kita membangun sebuah masyarakat berjamaah, masyarakat yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya masyarakat itu bisa membentuk sebuah negara yang punya pemimpin, maka pasti tidak akan menjadi kenyataan ketika hal-hal yang berkenaan dengan hati, yang berkenaan dengan akhlak ini kurang diperhatikan oleh kita. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, bukan hanya ketika sholat berjamaah, bukan hanya ketika melaksanakan haji, bukan hanya ketika melaksanakan saum, bukan hanya ketika menunaikan zakat, hubungan antara muslim dengan muslim itu begitu erat dan saling membantu. Tetapi dalam segala hal, muslim dengan muslim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah diri yang satu. Yang mudah-mudahan adalah jiwa yang satu. Mudah-mudahan adalah hati yang satu. Yang satu sama lain memperhatikan, yang satu sama lain saling membantu, yang satu sama lain saling menutupi kesalahan dan kekeliruannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasaral muslimin wa khdhul man khadhalal muslimin wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.